Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 40. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh sedang menantang lantai 21 sebagai bentuk persiapan menjalankan tantangan keinginan terpendam dari Iron Blooded Monarch. Dalam tantangan lantai 21 Tower of Trial, Han Sung-yeon tuh diharuskan buat melawan Apostle atau utusan dari God of Falling, Despair, and Lunacy. Han Sung-yeon memang nggak tahu tuh di mana lokasi Apostle tersebut. Namun dia tengah menjalankan misi khusus dari menara yang diyakini mendekatkan Han Sung-yeon pada Apostle yang jadi tujuannya. Misi tambahan Han Sung-yeon sekarang adalah menyelamatkan seorang priestess. Kemudian Han Sung-yeon juga harus diakui tuh oleh klan Hermian sebagai spirit yang mereka sembah. Klan Hermian itu juga adalah tempat klan di mana si priestess berasal. Setelah Han Sung-yeon mendapatkan misi tambahan tentang klan Hermian, Han Sung-yeon tuh memulai perjalanannya dengan si priestess. Belum jauh berjalan, Han Sung-yeon sudah harus menghela napas karena pemandangan buruk yang dia harus lihat. Pemandangan tadi sebenarnya sudah diceritakan tuh oleh si priestess di tengah jalan. Priestess ini ternyata bernama Lucia Mimir. Dia adalah pemimpin dari klan Hermian, klan yang harus Han Sung-yeon dapatkan kepercayaannya. Dari cerita si priestess di perjalanan, klan Hermian itu menjadi salah satu klan yang terdampak dengan kejadian corruption atau korupsi. Korupsi yang terjadi di benua tersebut itu ngebuat dataran di sana bukan cuma jadi miskin, namun banyak kemalangan lain yang terjadi. Mulai dari ada yang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kelaparan, dan bahkan banyak orang tuh yang menjadi gila. Denger kan? Mau dimanapun, korupsi itu udah jelas hal yang super duper buruk karena bisa ngebuat banyak orang jadi menderita. Jadi inget guys, kita tuh harus motong mata rantai korupsi dari kita sendiri dulu. Jangan korupsi waktu, apalagi korupsi duit. Nah, udah nih, lanjut ke cerita Priestess Lucia. Korupsi ini tuh sebenarnya menjadi luka dalam bagi klan Hermian. Hal ini disebabkan awal dari peristiwa korupsi ini adalah karena utusan dari dewa kuno yang bernama Lucia Sakcis. Nah, dengan nama depan yang sama, Lucia Sakcis tuh emang adalah adik dari si priestess di depan Han Sung-yeon. Dari cerita priestess, si Sakcis tuh ternyata seorang necromancer yang tidak tertandingi di klannya. Makanya tidak ada satupun yang bisa menentang Sakcis. Dari cerita Priestess Mimir, cewek ini tuh berharap agar Han Sung-yeon bisa menyelamatkan klannya dan juga adik si Priestess. Notifikasi menara kemudian muncul. Permintaan Priestess untuk menyangkut adiknya ternyata bakal menjadi jalan buat Han Sung-yeon untuk menemukan utusan dewa yang jadi tujuan dari misinya di lantai 21. Han Sung-yeon tuh tentu harus menerima permintaan Priestess tadi karena hal tersebut jadi kunci tantangan di lantai 21. Saat sampai di desa utama milik klan Hermian, semuanya tuh memang udah kacau banget di sana. Ada banyak orang yang tergeletak di tanah dan cuma menunggu kematian doang. Sebagian lagi itu memang bisa berdiri namun dibantu dengan tongkat dan udah diambang kegilaan. Han Sung-yeon yang ada di sana itu mengungkapkan kalau semua ini tuh karena demonic energi dan divinity yang mencemari desa dari klan Hermian. Kondisi desa ini itu makin memburuk karena para pemuka agama mereka juga ikut gila. Klan Hermian itu emang memuja spirit yang berkaitan dengan kematian. Namun mereka tuh sebenarnya juga takut mati guys. Sayangnya sejak korupsi terjadi dan orang-orang jadi gila, banyak orang yang malah senang jika mati. Bahkan ada tuh orang tua yang bersyukur anaknya meninggal duluan. Ya, klan ini emang udah gila karena korupsi. Ya apa guys? Korupsi. Nah, semua hal yang terjadi di depan mata Han Sung-yeon tentu saja tuh bukan tanpa sebab. Hal ini terjadi karena adik dari Priestess Mimir yang membuat sebuah perjanjian dengan seorang dewa gila, God of Falling, Despair, and Lunacy. Sejak saat itu, energi kotor tuh menyebar dan membuat kesengsaraan bagi klan Hermian.
Han Sung-yeon yang mendengar hal ini kemudian sadar dan menarik sebuah kesimpulan. Salah satunya hal yang bisa mengatasi semua ini adalah menyelesaikan adik dari Priestess Mimir. Priestess Mimir yang mendengar kesimpulan tersebut itu sangat tercengang. Dia tidak ingin adiknya meninggal. Menurut Mimir, mereka tuh bisa ngebujuk adiknya untuk melepas perjanjian dengan dewa gila yang menyebabkan kesengsaraan. Priestess Mimir bahkan seperti menggaransi tuh kalau dia sendiri bisa ngebujuk adiknya. Kasih sayang Mimir terhadap adiknya Sakcis tuh karena mereka memang cuma hidup berdua guys. Keduanya tuh sudah menjadi yatim piatu sejak mereka kecil. Dalam ingatan Mimir, Sakcis adalah anak yang ceria dan terus tersenyum. Bahkan saat Mimir terpilih menjadi priestess, Sakcis akan selalu ada tuh buat melindunginya dan ikut membuat suasana klan menjadi lebih ceria. Dalam kepala Mimir, Sakcis adalah adik yang sangat baik. Makanya Mimir yakin tuh adik baiknya tersebut bisa dibujuk untuk kembali ke jalan yang benar. Dam Chunmo yang mendengar kali ini langsung saja tuh memotong kisah sedih dari Mimir. Dam Chunmo bilang dia nggak mau memberi harapan palsu. Faktanya Sakcis tuh udah jadi apostel dari dewa gila yang keji. Jadi sudah pasti dia nggak akan kembali ke jalan yang benar. Mimir sebenarnya masih mau menolak perkataan dari Dam Chunmo, tapi Dam Chunmo itu langsung ngebentak si Mimir ini. Dam Chunmo bilang Sakcis memang nggak bisa diselamatkan dan dia memang telah menjadi apostel dari dewa jahat. Han Sung-yeon hanya terdiam tuh melihat Priestess menangis karena kebanjiran fakta dari apa yang dikatakan Dam Chunmo. Saat suasana makin intens, salah seorang pengawal dari Priestess tuh muncul, melaporkan kalau ada hal penting yang terjadi. Kondisi warga klan Harmian ternyata semakin parah. Jadi Priestess harus segera datang mengecek mereka. Semua orang tentu saja terkejut dengan laporan tersebut. Priestess Mimir bergegas menuju balai desa. Saat dia masuk, semua warga di sana tuh udah berteriak kesakitan meminta bantuan dari Priestess. Bahkan nggak jarang tuh yang minta hidupnya diakhiri karena saking tersiksanya. Dam Chunmo dan Han Sung-yeon yang ada di sana tahu kalau mereka semua itu makin menderita karena tidak bisa menahan demonic energi dan juga divinity yang menyebar di desa tersebut. Priestess yang melihat orang-orang merangkak kesakitan itu malah cuma nangis dan meminta maaf. Tentu saja perkataan maaf yang dia sebutkan itu untuk adiknya yang menjadi asal mula dari semua masalah yang terjadi. Priestess bahkan bukan cuma minta maaf tuh guys, tapi dia juga menyalahkan dirinya sendiri dan bilang agar warga desa tidak membenci adiknya. Dam Chunmo kemudian angkat bicara kalau semua kesengsaraan ini itu sudah harus diakhiri. Priestess Mimir harus memberitahu di mana lokasi adiknya tersebut. Priestess Mimir ini emang naif banget guys. Dia ngotot nggak mau membocorkan lokasi adiknya. Hal ini jelas ngebuat Dam Chunmo marah banget. Tapi Priestess Mimir juga tetap keras kepala dan bilang dia tidak ingin adiknya meninggal. Han Sung-yeon yang melihat seluruh ketegangan yang terjadi kemudian melangkahkan kakinya keluar dari balai desa. Han Sung-yeon yang keluar dari sana menyuruh Priestess berpikir solusi yang ingin dia berikan. Ya, Han Sung-yeon betul banget nih. Emang bikin jengkel banget manusia kayak Priestess Mimir. Dikasih solusi tapi nggak mau ambil solusi yang dikasih. Tapi kalau ditanya dia mau apa, dia juga cuma bisa diam. Andai bukan cewek, udah pasti nih kena tendang saking naifnya. Nah, Han Sung-yeon yang keluar diikuti oleh Dam Chunmo. Karena Dam Chunmo tuh penasaran banget apa yang akan dilakukan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon ternyata itu ingin coba memurnikan desa tersebut dari demonic energy dan divinity dari God, Despair, Falling, and Lunacy. Han Sung-yeon itu langsung menyuntikkan divinity miliknya ke dalam tanah yang ada di sana. Han Sung-yeon tuh berencana ngehilangin demonic energi dan divinity dari dewa yang ada di sana dengan mengubah desa klan Harmian menjadi domainnya. Petir dari divinity Han Sung-yeon kemudian mengagetkan semua orang termasuk si Priestess. Proses pembuatan domain yang dilakukan Han Sung-yeon tentu nggak mudah. Han Sung-yeon tuh merasakan kalau divinity dari God of Despair, Falling, and Lunacy itu membuat tangannya serasa terbakar. Han Sung-yeon yang tahu hal ini berat langsung saja menumpahkan semua divinity miliknya untuk ngebuat domain. Setelah berkutat dengan adu divinity pada tanah yang telah tercemar, Han Sung-yeon tuh membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan yang terjadi dalam pergulatan yang dirasakan Han Sung-yeon ternyata tuh membuahkan kabar baik. Divine Domain Transcendence berhasil terbentuk. Domain Han Sung-yeon itu ngebuat perubahan besar. Pohon kering mulai menumbuhkan daun,
tanah tandus berubah jadi hijau. Pokoknya semua pemandangan kelam ini menjadi desa terasa lebih baik. Lalu bagaimana dengan desa klan Hermian? Di depan mata si Priestess yang masih berada di dalam balai desa, semua orang tuh mulai bangkit. Mereka sembuh dari penderitaan karena penyakit yang tidak diketahui. Semuanya berkat satu orang, yaitu Han Sung-yeon. Kebahagiaan yang terlihat dari mata para penduduk tentu saja terlihat membahagiakan tuh. Priestess yang tadi putus asa sampai terdiam tidak tahu harus berkata apa. Di tengah diam Priestess, Dam Chunmoo kemudian berbicara tuh dengan si Priestess. Dam Chunmoo mengerti kalau si Priestess Mimir tidak mau adiknya meninggal. Dam Chunmoo kemudian menambahkan Han Sung-yeon juga tentu tahu perasaan si Priestess. Semua ini karena Han Sung-yeon juga kehilangan keluarganya karena ulah monster. Tapi Han Sung-yeon tuh memilih jalan yang lebih berani daripada si Priestess dengan membuat perubahan. Han Sung-yeon bangkit dari kesedihan dan mendapatkan orang lain yang juga mendukungnya. Orang yang mendukung Han Sung-yeon sekarang adalah hal yang lebih penting untuk terus dilindungi. Dam Chunmoo bilang Priestess tuh harus berhenti keras kepala karena jika terus dengan sikap adiknya tidak boleh terluka padahal sudah jadi super jahat, si Priestess tuh bakal kehilangan lebih banyak hal, yaitu seluruh anggota klannya. Priestess yang ngedengar hal ini itu jelas jadi tercengang banget. Di tengah ceramah Dam Chunmoo pada Priestess Mimir, semua orang tuh baru sadar keadaan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang menumpahkan terlalu banyak divinity berimbas negatif. Dia tuh terkena luka dalam serius. Dam Chunmoo langsung berlari tuh ke arah Han Sung-yeon. Kemudian si Priestess, cewek ini itu malah masih nangis guys. Dan berpikir semua salahnya. Ada capek juga nih dengan karakter cewek kayak gini. Ngebantu kagak, bikin jengkel iya. Untung cantik. Han Sung-yeon yang pingsan karena divinity-nya terkuras habis, sekarang mengalami mimpi buruk. Ya, apalagi kalau bukan tantangan lantai 27, di mana semua administrator yang mengikat kontrak dengannya bakal mati di tangan Han Sung-yeon. Saking ketakutannya, Han Sung-yeon dengan tantangan lantai tersebut, dia sampai kabur terbirit-birit. Saat Han Sung-yeon terjatuh, dia tentu saja marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi orang berharga untuknya. Di momen ini, di mimpi Han Sung-yeon, si Priestess Mimir malah muncul dengan bilang kalau Han Sung-yeon pun diyakini sebagai spirit, harusnya bisa tuh mengambil keputusan untuk menghabisi orang yang dia sayangi. Mimpi buruk ini betul-betul membuat Han Sung-yeon tertekan sampai dia terbangun setelah mendengar Dam Chunmoo terus memanggilnya tanpa henti. Han Sung-yeon yang bangun itu mengungkapkan kalau Dam Chunmoo tidak perlu khawatir. Luka dalam Han Sung-yeon karena terpapar divinity dari God of Falling Despair and Lunacy bakal sembuh setelah dia beristirahat. Makanya Han Sung-yeon dituntun oleh Dam Chunmoo dan pasukan dari si Priestess untuk ke tempat istirahat. Saat malam hari tiba, Han Sung-yeon melihat pemandangan yang lebih baik. Bocah yang tadinya sakit dan hanya menunggu kematian sudah kembali bermain. Mereka semua itu memanggil Han Sung-yeon dengan sebutan spirit, entitas yang memberikan mereka kesembuhan dan kesempatan hidup yang lebih baik. Notifikasi menara muncul kalau Han Sung-yeon telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari klan Hermian. Suara ketukan pintu dari kamar Han Sung-yeon kemudian terdengar. Saat pintu terbuka, di sana ternyata sudah ada si Priestess. Dia mengaku kalau dirinya merasa bersalah melihat Han Sung-yeon terluka setelah melakukan pengorbanan demi klannya. Makanya dia sekarang akan memperlihatkan tuh di mana lokasi dari adiknya berada. Priestess Mimir sendiri yang bakal mengantarkan Han Sung-yeon ke lokasi tersebut saat matahari sudah terbit. Saat pagi tiba, Priestess Mimir ini menepati janjinya. Dia dan Han Sung-yeon menunggangi kuda melewati hutan. Dam Chunmoo yang tidak tahu pembicaraan keduanya itu sampai bingung. Kenapa Mimir langsung melunak dan ingin memperlihatkan lokasi adiknya. Setelah berkuda cukup jauh, mereka akhirnya tuh sampai di Sealed Grave of the Native Spirit. Istilah Native Spirit adalah hal yang asing bagi Han Sung-yeon tuh. Karena emang pertama kali dia dengar. Makanya Dam Chunmoo memberi penjelasan singkat. Intinya, Native Spirit adalah entitas penguasa wilayah tertentu mirip dengan administrator menara. Mereka memang memiliki divinity tapi terlalu lemah buat dianggap sebagai dewa. Makanya para Native Spirit ini sering diacuhkan oleh menara karena dianggap bukan ancaman. Ya setidaknya itulah penjelasan singkat dari Dam Chunmoo tentang Native Spirit. Sealed Grave of Native Spirit yang menjadi tempat Han Sung-yeon berdiri ini adalah tempat terakhir ditemukan jejak para Native Spirit. Semua orang percaya kalau
kalau native spirit itu telah binasa dan sisanya berkumpul di lokasi tersebut. Makanya lokasi tersebut juga disebut sebagai sebuah makam. Dan Chumbo yang mendengar ini adalah makam dan adik dari si Priestess adalah seorang necromancer, maka Dam Chumbo menarik kesimpulan hal ini bakal jadi pertarungan sulit. Nah, jika si Sakcis ini, adik Priestess, membangkitkan semua spirit yang ada di sana, maka Han Sung-yeon harus melawan beberapa native spirit yang itu jelas setara dengan dewa baru. Jadi mereka tuh memang harus memiliki persiapan lebih matang sebelum masuk. Han Sung-yeon juga menanyakan pada si Priestess, apakah si Priestess yakin mau masuk ke sana bersama Han Sung-yeon? Karena Han Sung-yeon tuh enggak bisa menjamin keselamatan si Priestess. Lalu apa jawaban si Priestess? Si Priestess ini tetap mau ikut. Alasannya dia tuh udah ikhlas kalau adiknya harus meninggal karena adiknya emang udah jahat banget. Tapi karena si Priestess ini melihat adiknya adalah orang yang sangat baik sepanjang hidupnya, setidaknya si Priestess ingin melihat momen terakhir dari adiknya, yaitu Lucia Sakcis. Han Sung-yeon yang mendengar hal ini tahu betul beban apa yang dibawa si Priestess dan bagaimana kesedihan perempuan ini jika Han Sung-yeon menolaknya. Han Sung-yeon kemudian membuat keputusan tuh kalau dia akan membawa Priestess masuk. Ya, keputusan ini emang ditolak oleh Dam Chumbo, tapi Han Sung-yeon juga nggak bisa menolak mentah-mentah. Saat semuanya sudah diputuskan, pintu dari makam para native spirit terbuka perlahan. Sebuah angin kencang muncul menyedot yang berada di depan pintu. Priestess terbang tuh masuk ke dalam sana di depan mata Han Sung-yeon. Han Sung-yeon jelas terkejut, makanya dia juga langsung menerjang mengejar si Priestess. Saat masuk ke dalam sana, pintu yang tadinya terbuka kemudian tertutup dengan rapat. Beberapa lama kemudian, Priestess Mimir akhirnya terbangun. Di depannya tuh ada Han Sung-yeon dan juga Dam Chumbo. Ya tentu mereka tuh tidak cuma bertiga doang. Orang yang mereka cari juga udah muncul di sana. Lucia Sakcis. Lucia Sakcis ternyata tahu identitas Han Sung-yeon sebagai anjing pemburu milik menara. Dia juga ngaku kalau dirinya tuh adalah apostel atau utusan yang melayani God of Despair, Falling, and Lunacy. Sakcis selalu bilang kalau Han Sung-yeon beruntung banget karena dia tidak bakal lagi capek mendaki menara setelah hari ini. Karena sekarang Han Sung-yeon bakal selesai di tangan Sakcis. Notifikasi menara kemudian muncul, isinya adalah pemberitahuan kalau Sakcis merupakan entitas yang bukan menjadi tandingan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon adalah makhluk lemah di hadapan Sakcis. Lalu, apa nih yang harus dilakukan oleh Han Sung-yeon untuk melawan Sakcis? Apa Sakcis ini memang sekuat itu sampai harus menjadi ancaman yang sangat besar? Ya, kita nantikan saja guys di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan Isekai.